Oke deh, kita akan belajar lagi pengantar kombinatorik, belajar bersama-sama karena aku juga akan melihat video pembelajaran ini sama-sama. Karena udah belajar tentang Galois field, tentang lapangan Galois dari awal belajar ring dulu, terus udah tahu teorema-teorema dari Galois field dari ambil dari bilangan bulat ada Zn masuk di teorema-teoremanya. Kita bisa belajar bersama mengenai selanjutnya, yaitu geometri bidang lingga. Oke, kita dengarkan bersama. Apa ada suaranya? Yang belum, jadi saya minta untuk bisa lebih. Sebenarnya tidak ada kuliah. Jadi di kuisnya, saya kuisnya mengingatkan materi kemarin ya. Jadi contoh ini lapangan Galois GF3 Oke, ini review Galois field ya. Lapangan Galois GF3 dengan fungsi minimum di sini x kuadrat ditambah x plus 2. Dan karena dia minimum, kita tahu kalau x ini bisa membangun yang elemen-elemen tak nolnya. Jadi ya. jauh lebih mudah kalau kita menggunakan ini ya. Nah, kita coba aplikasikan ke kuisnya. Oke. Jadi kita coba aplikasikan ke kuisnya. Kuisnya adalah jika K adalah 2 digit terakhir NIU Anda, tentukan kelas-kelas residu di GF3 itu yang memuat polinomial Kx pangkat 7 ditambah K plus 1 dikalikan X pangkat 6 ditambah K plus 2 dikali X pangkat 5 ditambah 2 di GF3X. Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk list NIU-nya ada di sini, saya punya datanya. Dan ketika diambil 2 digit terakhir, kita peroleh list ini, ya kan? Dan tidak peduli bagaimanapun listnya sebenarnya, kalau kita di sini ya, kalau kita melihat itu di mod 3, ya kan? Ya. Nah, semuanya ini nanti hanya ada ya 3 kemungkinan, 012. ya kan? Ya. Jadi sebenarnya ya untuk kasus ini ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan soal yang sama setelah beberapa tahap ya di situ. Oke. Jadi di GF3 hanya 3 kemungkinan untuk K-nya, yaitu K sama dengan 0, 1 atau 2, ya kan? Karena tidak ada yang mungkin lagi yang lainnya. Oke. Langsung kita bahas saja dengan menggunakan itu tadi ya, bisa ya. Salah satunya di kita add di sini. Nah, perhatikan bahwa kita punya polinomnya adalah K dikali X pangkat 7 ditambah K plus 1 dikalikan X pangkat 6 ditambah K plus 2 dikali X pangkat 5 tambah 2. Ini diambil modulo X kuadrat tambah X ditambah 2. Nah, karena ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Ketika K sama dengan 0, kita peroleh menjadi apa di sini? Ini 0, berarti di sini 0 ya. Nah, di sini kan berarti 1 kan jadi X pangkat 6. Terus ditambah di sini jadi 2X pangkat 5, ya kan? Nah, ditambah 2. Nah, di ini tadi GF3, ketika kita ambil ini polinomial minimal, dari yang kemarin sudah kita bahas, X pangkat 6 itu akan sama dengan berapa? X plus 2, ya kan? Kita sudah membahas itu kemarin. Ditambah, di sini ada 2. Jadi kita tulis saja 2. Nah, X pangkat 5 itu adalah 2X. Ya kan? Sudah kita bahas juga. Plus 2. Jadi ini sama dengan berapa?
Kalau ditambah semua, ini kan X ditambah 4X, berarti kan jadi 5X, ya kan? Ini 2 Terus, sama X itu. ya enggak, 5X ditambah, di sini ada 2 ditambah 2, 4 ya. Ya, Nah, ini akan sama dengan 2X. 2X plus 1. Jadi, ini untuk yang kasus pertama, K sama dengan 0. Jadi, untuk ya adik-adik yang mendapatkan 2 digit terakhirnya ketika di mod 3 itu jadi 0, nah hasil akhirnya seharusnya jadi ini. Nah, bagaimana untuk yang mendapatkan 2 digit terakhirnya ketika di mod 3 sama dengan 1? Oke, kita lanjut. Ketika K sama dengan 1, kita peroleh apa? Di ini tadi ya, ini K sama dengan 1, kita peroleh X pangkat 7 ditambah 2X pangkat 6 ditambah 2 kan? Ya enggak? Ketika K-nya sama dengan 1. Ini jadi apa? Kita sudah membahas kalau X pangkat 7 akan menjadi X plus 1. Ya kan? Nah, selanjutnya X pangkat 6 itu jadi X plus 2 dan plus 2. Nah, ini jadi berapa? X ditambah 2X kan 3X. Terus ditambah ini 1 ditambah 2 kali 2, 4. Berarti kan 5, 5 tambah 2, 7 ya. Nah, 3X ini kan sama dengan 0 kan. Nah, 7 ini kan sama saja 1. Berarti ini sama dengan 1. Oke. Terakhir, untuk yang mendapatkan 2 digit terakhirnya kongruen 2 mod 3, jadi seperti apa? Kita peroleh ketika kita substitusikannya itu sama dengan 2, kita dapatkan jadi, kalau K-nya sama dengan 2, jadi apa? Nah, dia akan jadi, kita peroleh 2X pangkat 7 kan? Karena di sini ada 2 kan? Terus selanjutnya ditambah dengan X pangkat 5 ditambah 2. Padahal X pangkat 7 tadi itu X plus 1. X pangkat 5 tadi berapa? X pangkat 5 di sini adalah 2X ya. Ya kan? X pangkat 5 sama dengan ya 2X. Ini 2X ditambah 2. Berarti ini jadi berapa? 2X tambah 2X berarti kan 4X ditambah 2 tambah 2, 4 ya. Berarti ini jadi X plus 1. Selesai. Sebentar sekali langsung dapat ya. Tidak sulit sama sekali. Nah, kalau misalkan lupa, ya kan? Kalau misalkan lupa untuk yang materi setelahnya itu tentang geometri hingga. Nah, kita punya geometri Euclid dimensi 2, jadi kita berbicara pada Ini udah bisa dibahas soal-soal yang sebelumnya, soal tanggal Field. Kita akan lanjut ke geometri materi berikutnya, geometri finite plane geometri. Di sini ada geometri Euclid. Oke, di sini kita dengerin dulu gimana materinya. bidang atas lapangan GF P pangkat N dengan P-nya bilangan prima. Jadi kalau kita lihat ini ya, garis bilangan, ketika kita punya Z, ya kan, kita punya 0, ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan seterusnya. Terus ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya kan? Nah, ketika kita memandangnya sebagai contoh, misalkan kita memandangnya sebagai GFP3, berarti kan itu sama saja seperti 3 ini. Ya enggak? Selanjutnya dia berulang. Kita punya 3 lagi di situ dan seterusnya. Kita juga punya 3 lagi di sini dan seterusnya. Nah, ketika kita punya bidang, apa yang terjadi? Kita juga bisa tadi 0, terus di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, dan seterusnya di sana sumbu X ya, ini sumbu Y. Terus kita punya ini 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Ya kan? Nah, ketika kita memandangnya
Ini kan himpunan, ada himpunan X, Y, di mana X-nya di bilangan bulat. Nah, bagaimana, ini pertanyaannya ya, bagaimana kalau misalkan X-nya di Z3? Berarti kan seperti ini tadi, tetapi kita hanya mempunyai titik-titik di sini kan. Jadi satu blok ini nanti akan diulang di blok yang ini kan. Diulang lagi dan seterusnya. Diulang ke atas juga kan dan seterusnya ya kan. Ke bawah, ke kanan, ke kiri kan juga semuanya diulang. Jadi kita bisa memandang semua yang sampai tak hingga, itu juga sampai tak hingga tadi sebagai blok-blok yang lebih kecil. Jadi itu motivasinya. Nah, bagaimana dengan garis di bidang tersebut? Kalau misalkan kita berbicaranya di GFP pangkat N. Jadi kita tadi sudah membicarakan contohnya kalau misalkan di GF3. Jadi P-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang itu. Kita akan belajar tentang itu. Oke, jadi kita punya koordinat titik ya. X, Y dengan X-nya di GFPN. Nah, itu titik-titiknya. Berarti kita peroleh titik-titiknya ada berapa di situ? X-nya ada P pangkat N kemungkinan, Y-nya juga ada P pangkat N kemungkinan. Nah, untuk garisnya seperti persamaan garis biasa ya. Kita punya di sini AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dimana ya salah satu dari A atau B itu tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau dua-duanya 0 berarti kan C-nya 0 dan itu bukan persamaan garis. Oke, jadi dari sini kita juga bisa melihat dia sebagai dua persamaan kan di sini. Jadi ini ada dua kemungkinan. Pertama, Y itu sama dengan sesuatu. Misalkan di sini A bintang, X ditambah sesuatu, misalkan B bintang, ya kan? Atau persamaan kedua bisa X sama dengan sesuatu, misal di sini C. Kenapa? Karena kita berbicara di field. Nah, di sini yang di koefisien depannya Y ini pasti punya inverse. Berarti kan bisa kita kalikan inverse-nya sehingga koefisien di depan Y itu jadi sama dengan 1. Jadi bisa jadi kita memandangnya sebagai dua persamaan garis ini juga mungkin. Nah, geometri hingga dimensi 2 dengan ordernya itu P pangkat N dinotaskan dengan EG 2, P pangkat N. Selanjutnya kita punya teorema ini. Jadi untuk buktinya bisa dicoba sendiri ya, ditelaah sendiri. Jadi geometri hingga ini punya titik sebanyak P pangkat N dan garis sebanyak P pangkat N dikuadratkan ditambah P pangkat N. Dan pada geometri hingga itu tidak dibicarakan sudut dan jarak. Jadi kita hanya melihat ya garis-garisnya itu tadi. Oke. Jadi ini tadi sepertinya ada typo ya. Oke, mungkin kita bahas dikit ya. Bukan bahas, kita belajar lagi dikit. Geometri hingga EG 2 pangkat PN. Berarti kan ini di dimensi 2 dengan ordernya, order apa namanya, F-nya ya. Berarti itu kan terhadap GF pangkat N. Berarti order si lapangannya ini P pangkat N. Jadi kalau misalkan 3 berarti ya 3 pangkat 1 ordernya 3 gitu kan kalau Z 3. Nah, terus kalau misalkan ini di dimensi 2 berarti bukan lagi kayak tadi garis bilangan tapi udah kayak yang ini. Karena dimensi 2. Nah, terus titik. Nah, ini kalau kita lihat titiknya itu ada sebanyak P pangkat N. Oke, berarti kalau titik itu
ada sebanyak P pangkat N dan garis ada sebanyak P pangkat N dikuadratkan ditambah P pangkat N. Oh, iya, iya. Ini kalau misalkan titik kita masukkannya apa ya? Hanya ini ya. Sebentar bingung. Tiba-tiba jadi bingung. Titiknya berarti hanya kalau pangkatan berarti hanya aja isinya ya. Kalau misalkan kita coba Zn berarti titik-titiknya itu 0, 1, 2 sampai N. Oh iya, dia kan kalau misalkan titik, ini berarti titik X, Y dengan X dan Y berarti di GFP pangkat N. Oke, coba kita lihat tadi kayak ada tipe apa ya? Di sini ya. Jadi titiknya seharusnya P pangkat N kuadrat. Oh kan benar. Kita dengar. Ini. Jadi contohnya bisa dilihat ya di sini ya. Ini P pangkat. Oke, berarti jelas ada typo makanya kok bingung. Jadi ini bukan titiknya tidak PN, tidak P pangkat N ini. Karena kayaknya tidak mungkin kalau ordernya sama. Oke, aku cuma satu ya. Bisa jadi. Karena dibentuknya X, Y. Jelas titik bentuknya X, Y. Sementara kemudian X-nya tuh berada di GFPN. Ya kan? Di mana ini kemungkinannya ada P pangkat N, di sini juga ada kemungkinan P pangkat N. Berarti kemungkinannya kalau dengan cara perkalian kalau di saat sebelum UTS tentang kombinatoriknya, ini berarti P pangkat N dikuadratkan. P pangkat kali P pangkat N. Jadi titiknya ada sebanyak P pangkat N dikuadratkan. Kemudian kalau garis, ini yang ini. Ini tadi sudah dibahas dikit ya. Tapi dia P pangkat N kuadrat dikuadratkan tambah P pangkat N. Oke, berarti ini AX plus B terus deh sama sama dengan ini kemungkinannya ada ABC-nya. ABC-nya bisa diganti-ganti. Oke. Kalau misalkan kita punya A-nya itu 0, kita punya B sama C-nya terserah. Bebas ya karena A. Oh, kalau A-nya sama dengan 0, oh B-nya tidak boleh 0 dong. Oh, kita Oke, kalau A-nya sudah 0, B-nya nggak boleh 0. Sementara C-nya boleh bebas. Berarti ini P pangkat N. Sini P pangkat N dikurangi 1. Karena 0 nggak bisa. Nah, kayaknya begitu kan ya. Oke, berarti di sini ada sebanyak P pangkat N kali P pangkat N min 1. Ini harusnya seperti ini. Dan ini kasusnya ketik B-nya berarti tidak pernah 0. Nah, kemudian kalau B-nya 0. Kalau B-nya 0, A-nya sama. Bebas. Tapi nggak boleh 0. Berarti sama lagi kemungkinannya. Nah, kemudian kita punya lagi kalau misalkan keduanya enggak 0. Di situ apa ya? XP tambah C dengan 0. Ini tertentu ya. Ini kalau kita jumlahkan berarti tidak sebenarnya. Kalau ini berarti ada sebanyak
Tidak bisa begitu ya. Kalau A-nya 0, B-nya 0. Ini kalau B-nya 0, berarti A-nya bisa bebas, nggak 0. Bingung nih. Jadi kalau kita jumlahkan dulu pangkat N. Ini P pangkat N, 1 tambah pangkat E2. Oke, kalau lebih gini. Ini sama aja 2 kali ini. Kita cari lagi ya. Penasaran sekali. Kalau kita jabarkan kan seperti ini ya. Ini P pangkat N. Sini juga P pangkat N. P pangkat N 1. Nah, seperti ini masukku tadi. Nah, benar kan? Sini kita bisa oh iya. Ini bisa kita buat salah satu aja gitu ya. Oke, ini kayaknya harus kita ulang lagi. Cari lagi. Udah, ini dapat. Kita ingat dikit lagi sih. Kita ini yang tadi. Jadi perlu proses belajar. Ini kalau misalkan tadi garis berarti yang pertama apa namanya? Ini kalau AB-nya itu 0,0. Ini kalau kita bisa bentukkan seperti ini. Berarti A sama B-nya itu udah diambil di luar 0,0. Yang bisa kita pilih adalah tinggal C-nya. C-nya kita pilih, berarti udah C-nya kita pilih, jadi ada perbangkatan. Nah, kalau yang ini, yang B-nya tidak sama dengan 0. Sama juga halnya kalau A-nya sama dengan 0. Harusnya kayak ini. Oke, ini kita bagi jadi 2 kasus. Karena yang tadi tidak sama dengan 0,0, ya kan? Yang pertama, kalau B tidak sama dengan 0. B tidak sama dengan 0, sama kayak yang tadi, cara sebelumnya. Berarti ini bisa dibentuk kayak gini, karena ini B-nya nggak 0. Nah, ini kita bisa ambil C sama A-nya. Misalkan ini kita ambil sebarang dari PN. Maka kita dapatkan suatu C per B. Kemudian yang A-nya kita ambil juga sebarang PN. Nah, berarti ada PN pangkat 2. PN di pangkatan 2. Nah, ini. Kemudian selanjutnya
ini karena B tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini bisa saja A-nya itu 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, kalau ini ketika B-nya 0. Kalau B-nya 0, ya A-nya wajib tidak sama dengan 0. Nggak bisa lagi A-nya sama dengan 0, karena nanti langsung sudah memenuhi ini. Nah, yang ini karena udah tahu B sama dengan 0 dan A-nya tidak sama dengan 0, tinggal bisa milihnya yang mana, yang C-nya doang yang bisa dipilih. Ya, berarti di sini cuma P pangkat N. Jadi ya udah jadi sebelumnya pusing gara-gara salah ngambil kasusnya. Harusnya kasusnya ini sama dengan A, tidak sama dengan B. Ya, sama dengan yang tadi. Oke, kita coba lanjutin lagi. Pangkat N kuadrat ini. Jadi contohnya bisa dilihat ya di sini ya. EG 2,2 titiknya ada 4. Dan ya ini tadi ya. Ini harusnya kuadrat. Kenapa? Karena X-nya ini kan ada P pangkat N kemungkinan, Y-nya juga P pangkat N kemungkinan. Ya. Jadi ya kaidah perkalian kan biasa kan. Jadi P pangkat N dikuadratkan, itu banyak titiknya. Nah, dia contohnya untuk ini ya, diambil geometri EG 2,2 atas lapangan GF2, kita punya titik-titiknya ini. Kenapa? Karena di GF2 kan kemungkinan cuma 0 atau 1. Jadi ya kok 2 itu kan. Berarti kita punya 4 titik dan banyak garisnya ada. Berarti kan ini jadi 2 kuadrat ditambah 2, berarti sama dengan 6. Jadi contohnya persamaan garisnya, kita punya garis yang menghubungkan 0,0 dan 1,0. Itu Y sama dengan 0. Bisa dilihat ya di sini ya. Oh. Jadi ini E, Y berarti di sini kan. Nah, ini kan Y sama dengan 0. Terlihat dengan jelas di situ. Nah, selanjutnya ada Y sama dengan 1. Ini kan. Ini kan Y sama dengan 1. Terus selanjutnya Y sama dengan X, bisa dilihat dua-duanya sama. Ya kan? Y sama dengan X. Terus di sini Y sama dengan X plus 1, berarti kan 1 lebih banyak, bisa dilihat. Y-nya 1 tambah 1, 0. Di sini juga 0 tambah 1, 1. Terus X-nya 0. Ya kan? X sama dengan 0. Ini tadi Y sama dengan X plus 1. Terus ini X-nya 1. Jadi persamaannya tadi kita punya yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Jadi bisa kita list, ternyata banyak. Garisnya ada 6. Oke, kita lanjut. Untuk ilustrasinya, jadi bisa kita gambar ya di sini ya. Kita punya 4 titik kan tadi. Jadi kita punya 0,1, 1,1, 0,0, dan 1,0. Nah, yang Y sama dengan X plus 1, tadi menghubungkan garis 0,1 dan 1,1. Berarti kita punya garis ini. Ya kan? Terus kita punya garis yang saling menghubungkan tadi bisa digambar. Nah, cara lain untuk menggambar itu juga bisa seperti ini. Jadi kita punya 4 titik digambar duluan, ya kan? Dan kita punya yang memuat 2 titik ini, 2 titik ini, 2 titik ini, 2 titik ini, 2 titik ini. Dan kita tahu ya tadi ya, yang menghubungkan tadi ini ke sini tidak saling berpotongan. Ya enggak? Jadi kita gambarnya di luar. Oke, contoh lain. Ketika P-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 1, kita peroleh ini. Ya kan? Nah, kita punya P pangkat N-nya itu sama dengan 3. Kalau misalkan itu S-nya, berarti banyak titiknya ada S kuadrat sama dengan 9. Nah, banyak garisnya itu S kuadrat plus S itu sama dengan 12. Nah, 9 itu apa saja? Ya, pertama ketika X-nya 0, ada 3 kemungkinan untuk Y-nya. Ketika X-nya sama dengan 1, ada 3 kemungkinan juga. Y-nya sama dengan 2 juga ada 3 kemungkinan. Oke ya. Lanjut. Nah, semuanya untuk yang persamaan garisnya bisa di list seperti ini.
Jadi bisa dilihat ketika kita punya AX plus BY sama dengan 0, itu ada 12. Jadi di sini ada 12 kemungkinan. Dan bisa dilihat setiap garis melewati 3 titik. Kan bisa dilihat kan di sini kan, dan bisa dicek ya, apakah garis itu betul-betul melewati ketiga-tiganya. Jadi kita punya 12 garis. Ini kan benar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini juga ada 6. Berarti ada 12 garis. Ini contoh untuk yang EG 2,3. Nah, kita peroleh itu. Untuk ilustrasinya bagaimana? Bisa dicoba sendiri sebagai latihan. Jadi bisa dilihat ya di sini ya bagaimana caranya. Mungkin saya beri hint saja. Kita bisa menggambarkan dengan cara buat hint saja ya ini ya. Saya tidak akan saya selesaikan untuk latihan saja. Nah, ini misalkan di sini 0,0, di sini 0,1, 0,2, ada 1,1, terus 1,2, di sini ada 1,0 dulu ya, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, terus 2,2. Nah, kita punya garis Y sama dengan 0. Berarti ini yang garis Y sama dengan 0. Salah satu contohnya itu. Terus garis lain apa? Misalkan ini. Ya kan? Di sini adalah garis X sama dengan 0. Terus ada garis ini kan? Ini garis apa? Y sama dengan X. Terus kita juga bisa gambar garis ini. Nah, ini ke sini ya, seharusnya ya. Itu garis apa lagi kan? Bisa dicek ya. Jadi bisa dilihat ini untuk yang Y sama dengan X plus 1. Ya enggak? Bisa dilihat di sini Y sama dengan X plus 1. X-nya 1, Y-nya jadi 2. 0 jadi 1 kan Y-nya. Di sini 2 tambah 1 kan 0. Berarti garisnya ini. Jadi jangan bingung dengan garis yang kelihatan melengkung. Bisa dilihat ya di ilustrasi yang pertama tadi kan juga ada yang terlihat melengkung. Tetapi itu garis dalam tanda kutip yang kita pelajari di sini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang. Kita lihat lagi deh biar gak bingung. Karena aku masih bingung juga untuk menggambarkan kemarin. Ini berarti kita perlu tahu dulu. Nah ini tinggal dihubungin ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat Y sama dengan 0 udah ada Y sama dengan 1 berarti ini kan. Y sama dengan 1, kemudian ini Y sama dengan 2, Y sama dengan X udah ada, Y sama dengan X plus 1, berarti kan tadi 0,1, 1,2, 2,0 ya ini Y sama dengan 1, Y sama dengan X plus 2, 0,2, 1,0 mana ini 2,1, berarti ini melingkar sini. Ini adalah Y sama dengan X plus 2. Yang terus baru yang atas itu Y sama dengan 2X. 0,0, 1,2, 2 mana? Ini 2,1. Ini berarti ya ke sini. Agak ruwet ya ini. Taruh di mana? Ini X sama dengan 0-nya. X sama dengan 1 belum. X sama dengan 2. Nah yang ini tambah lagi tadi Y sama dengan 2X. Terus 0,1, 1,1, 1,0.
0,1, 1,0. Oh, gini. Nah, ini dia. Tuh, tambah ruwet ya. Nih, kalau kita taruh di sini aja lah. 2x Y sama dengan 2x plus 1. Y sama dengan 2x plus 2 jadi apa? Tambah ruwet lagi. 0,2. Ini 0,2. 1,1. 2,0. Oke, buat ini gini saya. Nah, ini adalah Y sama dengan 2x plus 2. Oke, kita seperti ini. Tapi nanti bisa digambar lebih jelas. Jadi intinya ya menggambar setiap garisnya itu ya. Aku baru mengerti sekarang. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita punya sifat sebarang 2 titik di EG2, PN nanti dihubungkan dengan tepat satu garis. Jadi ketika kita punya 2 titik dihubungkan dengan tepat satu garis. Bagaimana caranya? Ya, bisa dilihat ya. Waktu dulu sekolah kita punya Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Itu kan jadi yang persamaan garis yang melalui 2 titik tersebut. Dan untuk penunjukan tepatnya bagaimana? Ya andai kan ada 2 garis, tunjukkan dia tunggal. Nah, untuk yang bukti lengkapnya bisa dicoba sendiri. Dan juga bisa coba cari di referensi, itu tidak sulit. Nah, selanjutnya kita lanjut. Teorema ke-7, sifat yang selanjutnya. 2 garis di EG2, P pangkat N akan berpotongan paling banyak di satu titik. Jadi dia tidak mungkin berpotongan di lebih dari satu titik. Nah, itu kasusnya mirip seperti yang di persamaan garis yang sudah kita ya pelajari ya, biasa di R2 itu kan juga kan setiap 2 garis pasti berpotongannya di satu titik, ya kan? Nah, di sini juga berpotongan di satu titik. Nah, kalau dia tidak berpotongan dikatakan sejajar. Jadi bisa dilihat juga ya idenya ya. Kalau di R2 biasanya kita punya bentuknya kan kalau sejajar itu kan selalu seperti ini. Jadi 2 seperti ini dan kalau dilanjutkan terus tidak akan pernah berhenti. Nah, tidak akan pernah bertemu, maaf. Jadi tidak akan bertemu. Tapi kalau di kasus ini untuk digambarkan agak sedikit lebih sulit. Kenapa? Karena bisa dilihat yang tadi itu posisinya bagaimana, ada yang ya mau tidak mau kita gambarkannya agak melengkung. Jadi kita tidak serta-merta bisa menggambarkannya seperti ini. Tetapi idenya sama. Kalau dia tidak pernah berpotongan, dia dikatakan sejajar. Oke. Nah, akibatnya kalau 2 garis itu sejajar, persamaannya akan menjadi seperti ini. Bisa dicek. Jadi bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan dia sejajar kan tidak bertemu. Berarti cara menunjukkannya berarti ditunjukkan tidak ada misalkan X atau AB lah. A, B sedemikian hingga A sudah dipakai ya, jangan AB lah. Diganti yang lain, misalkan yang belum ada CD, EF. Nah, EF sedemikian hingga AE ditambah BF plus C sama dengan 0. Terus yang persamaan kedua, misalkan di sini A aksen E ditambah B aksen F ditambah C aksen sama dengan 0. Nah, dia akan berakibat A aksen itu sama dengan A, terus B aksen itu harus sama dengan B, dan C-nya terserah. Jadi ini arah bukti dari akibat ini. Oke, selanjutnya pada setiap garis di EG 2, P pangkat N terdapat tepat S sama dengan P pangkat N titik.
Kenapa bisa seperti itu? Coba dipikirkan. Tidak sulit ya. Sederhana idenya. Bisa dicobalah dibayangkan ya. Kalau misalkan kita punya garis, ternyata banyak titiknya ada P pangkat N. Kenapa? Kan? Ya karena ya kemungkinan X-nya atau kemungkinan Y-nya itu kan juga P pangkat N kan sebenarnya. Oke, lanjut. Sifat selanjutnya, melalui titik P terdapat tepat satu garis yang melalui P dan sejajar dengan garis G di EG2. Kita sebelum kita belajar lagi deh supaya ingat. Sebarang 2 titik. Jadi kalau kalau di dimensi 2, kalau 2 titik pasti dihubungkan tepat satu garis. Jelas. Ya, kalau di dimensi 2 jelas kan dia. Karena garisnya lurus, nggak mungkin dia ada melenceng kemana. Pasti dari sini ke sini. Pasti tepat satu garis. Oke, jika 2 garis di EG perpotongan paling banyak 1 titik. Oke, itu berarti sejajar itu dari situ kita nggak bisa lihat dari gambar kalau susah, tapi kita lihat dari titiknya, apakah mereka apakah mereka punya titik yang sama yang dilalui oleh garis itu apa enggak. Terus oke, yang tadi sudah dijelasin. Yang teorema 8, pada setiap garis bertepat S. Kalau ini harusnya jelas ya, karena apa namanya, titiknya ada P pangkat N bagi 2, dipangkatkan 2, sorry. P pangkat N pangkat 2. Nah, kemudian jadi garisnya beberapa. Oke, kalau yang tadi kita lihat itu 4 pangkat. Jadi kalau 3, ini kalau 3 dalam satu garis ini ada 3 juga. Benar. Ya. Kalau yang 2 tadi juga dalam satu garis ada 2 titik. Oke. Maksudnya sih udah paham. Yang tadi yang terakhir, titik. Masih tadi. Melalui titik P terdapat tepat satu garis yang melalui P dan sejajar dengan garis G. Jadi di titik P terdapat tepat satu garis yang melalui P dan sejajar dengan garis G. Jadi kita punya garis G dulu. Jadi kita punya garis G dulu. Terus kalau kita ambil sebarang titik di sini, ada tepat satu garis yang sejajar dengan dia. Ya kan? Mau dimanapun P-nya bebas. Sini kayak mau di sini bukan. Ya seperti itulah ya berarti. Oke, kita lanjutkan dulu belajarnya. Satu garis yang melewati itu dan sejajar